Qala Abu Bakrin Al-Kattani. Syekh Abu Bakar Muhammad Al-Kattani. Moto kok Kang Katun apa piye kok diane Al-Kattani. Daerah niku, daerah Katan. Daerah Katun niku apa di daerahnya itu banyak orang yang membuat katun apa piye kok. Daerahnya disebut daerah Katun ya. Katan kan tukang katun dah ini. Jarot mas'alatun fil mahabbah bi Makkah ayamal musim fatakallama syuyukh biha. Di Mekah pernah terjadi dialog membicarakan soal mahabbah di musim haji. Pada musim haji kan wong sak dunya blek ning kono. Terus wonten musyawarah pertemuan membicarakan soal mahabbah. Lalu para soyuh niku para guru-guru, wong-wong tua jadi guru niku jenenge soyuh, orang yang sudah lebih 40 tahun. Kalau dari sisi istilah para masyayikh, beliau berbicara tentang masalah mahabbah. Wa kana Junaidu asgharahu sinan. Waktu itu Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi masih tergolong ulama junior. Sik durung golongane soyo sik ustaz ngono jerane. Sik durung masyayikh, sik paling nom-nomi tahun paling muda lah, kiai paling muda. Faqalu lahu hati ma indaka ya Iraqi. Para masyayikh matur dateng Junaid, hei Abul Qasim, wong Irak, Irak, kan bagaimana pendapatmu tentang masalah mahabbah? Silahkan datangkan, silahkan sampaikan masalah mahabbah menurut pandanganmu. Fa'atraqara sahu wa dama'at ainah, langsung menundukkan kepala dan seraya menangis, mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena memandang bahayanya berbicara makom mahabbah sampai pedih. Dan kadang sampai banyak orang yang berbicara dalam lesannya tentang mahabbah namun tidak tembus pada hatinya. Contohnya yang ngaji seperti ini kan berbicara mahabbah lesani tapi ora tembus nang hati. Sehingga bagiannya hanya al-aqwal al-mujarradanil aqwal. Hanya ungkapan-ungkapan yang tidak disertai dengan perbuatan. Nah, kayak ngeten iki wa minatil mubadin wa sifatil munafikin. Kok ngono ya ngene. Niku sifate wong sing didohno karo pangeran lan sifate wong munafik. Ngomong tok lesane mawanis ceramah hebat tapi enggak tembus ten hati. Niku naktil mubahadin wa sifatil munafikin. Aduh. Walihada tarahu radhiyallahu anhu fakot nato bil hikami wal lataif. Makanya beliau berbicara dengan kalam hikmah dan lataif yang ada di dalam hati. Akhirnya tembus, karena yang mengungkapkannya itu tembus dari hati, yang mendengarkan juga tembus. Masalahnya kalam itu kalau keluar dari hati, yang terima juga hati. Kalau kalam itu dari lesan, yang terima bagian kuping saja.
wah enak jen hebat, tapi ya enggak ada getaran di dalam hati. Itu yang disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub bab awal ini mboten niku. Jadi idza saudara kalam minal qalbi tala qaul qalbu wa idza saudara kalam minal lisan fa khadzuhu al udzunan. Khadzuhu al udzunan ya sing khadzu yang mendapatkan kemanfaatan ke kuping. Wah, enak banget ngedai. Semakal kemudian Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi mengatakan abdun zahibun an nafsih muttasilun bi dzikri rabbih qaimun bi ada'i huquqih nadhirun ilaihi bi qalbih ahraqa qalbahu anwarul wahab anwaru huwiyatih wasofia syurbuhu mingkasi wudih wangkasafalahul jabbaru astara ghaibih fa in takallama fa billah wa in nataqa fa minallah wa in taharraka fa bi amrillah wa in sakana fa ma'allah fa wa billah wa minallah walillah wa ma'allah fa baqiya asyuyuh. Waduh gembengan kabeh masalah ini. Kata Syekh Wali Junaid, orang yang cinta niku seorang hamba yang sudah hilang dari dirinya, hilang dari nafsunya, hilang dari badannya, menuju kepada Allah, kepada Tuhannya. Selalu bertemu dengan Allah dengan pada zikirnya, selalu zikir kepada Allah dan memenuhi hak-haknya Allah, selalu memandang kepada Allah dengan hatinya, dan sehingga hatinya terbakar dengan cahaya zatnya Allah, dan inumannya dari kasih sayang, dari cintanya kepada Allah sangat bening. Dia selalu minum cinta yang sangat bersih. Wan kasafalahul jabbar min astari ghaibih, dan yang terbuka di dalam hatinya adalah Allah Ta'ala Al-Jabbar, terbuka dari tutup atau selambu ghaibnya dia. Berarti dia tidak ghaib kepada Allah, selalu khudur kepada Allah. Cara gampangan mahabbah berarti istifrahul juhdi, menuangkan, mengosongkan, mencurahkan kekuatan di dalam amal ila ayyuhasilal amal, sehingga menghasilkan apa yang dicita-citakan. Wa yahibal abdu fi madhkuri hatta an nafsihi, dan selalu ingat kepada yang telah dicintai sampai lupa daripada dirinya sendiri. Yahib niku hilang niku lupa ngono maksudnya, ora terpikirkan dirinya sendiri. Niku jenenge wong cinta. Kayak wong kadung kentuk niku. Nah niki ora mikir awake sampai kamu itu siapa ya, ora mikir kamu ditolak gak ditolak, tetap maju tak gentar membela yang bayar. Yang dikejar hanya itu. Mulanya sampai rasa cinta yang semacam itu semboyannya memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Ini sing dimaksud istifrahul juhdi fil amal, iku sampai mati pun akan kulayani. Ila ayyuhasilal atau ila ayyaksulal amalu ila ayyuhasilal amal, sampai apa yang diharapkan bisa menjadi tercapai. Walaupun kau masuk dalam lubang semut pun akan saya ku kejar. Kamu masuk dalam lubang buaya pun saya tidak gentar.
Itu jenenge wong cinta. Lah kok hanya gara-gara corona itu sudah teko. Urusan cinta. Lagi hanya wedi corona ngono ora wani teko iku jenenge gak cinta. Kalau betul-betul cinta, api pun yang menghalang aku tidak takut. Makanya syair yang disebutkan oleh orang yang cinta di dalam Tanwirul Kulit niku. Uhibbuka la arju bidzalika junnatan wala attaqi nara wa anta turadu. Uhibbuka I love you. La arju bidzalika junnatan, aku tidak menginginkan ada siapapun yang menghalangiku untuk mendapatkanmu. Wala attaqi nara wa anta turadu. Api neraka pun saya tidak takut, karena hanya engkau yang kuharapkan. Ora kena perawani, kena rondoni. Niku lek wong cintai ngoten niku. Tapi lek cantem ora oleh muni ngoten niku, keturutan temenan. Mereka saya punya kawan yang semacam niku semboyane ora kena rondoni, kena ora kena perawani, kena rondoni, akhir yo kena temenanan kok. Ya saiki ya dadi kan, delala kersane Gusti Allah ya sing lanang iki kecelakaan. Membawa berkah, kecelakaan membawa berkah ini. Sik perawan emoh gepes-gepes mereka ya sing lanang ora pati ganteng, sing wedok ya rada apik. Sedeng wis janda kan ya second janda ngono kae krono second ya rada gelem sampeyan daripada lek mlaju mrono. Niki wong cinta. Dalam syair lagi faqulil ladzi yanha anil wusi ahlahu idlam tazuk ma'na syarabil hawa ta'na. Faqulil ladzi yanha anil wusti, katakan keluargaku yang telah melarangku untuk bercinta, takna tinggalkan aku. Idlam tazuk makna syarabil hawa, karena kau belum pernah merasakan pahit dan pedihnya rasa cinta. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit, tapi juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, tenan ngene. Wes. Lalu fa in takallama fabillah, kalau dia berbicara dengan Allah. Maksudnya dia tidak berbicara kalau tidak dikerjakan oleh Allah. Nah, dengan Allah itu bagaimana orang bisa berbicara kalau perbicaranya itu karena Allah? Aku merasa itu dikerjakan oleh Allah. Niku lek tingkatane wis koyo wong ngipi. Nah, sampeyan niku bisa merasa bahwa pembicaraannya, kejadiannya, semuanya itu dikerjakan oleh Allah, dilakukan oleh Allah, disetir oleh Allah kalau dalam keadaan ngipi. Coba sampean waktu ngipi kan gak pernah bisa diprogram. Saya akan ketemu gini, akan berbicara ini, kan gak ada. Bahkan setelahnya mimpi itu saya agak sadar kenapa saya kok bicara itu ke orang ini, ke orang ini. Andai kata saya tahu lek mimpi ngomong ini gak bisa, gak tahu. Di program gak bisa. Penyesalan telah terjadi setelahnya ngipi. Nah, para aulia sing kekasih Gusti Allah, sing seneng karo Gusti Allah niku, walaupun lahirnya bisa bicara dengan kita, ketemu dengan kita,
wa taksabhum aiqadzan yang kau anggap sebagai orang yang melek wa hum rukun. Hatinya dia itu sebenarnya tidur. Artinya tidur sudah gak bisa apa-apa, semuanya itu terserah dalam alam mimpi. Mimpi itu terserah Abdillah. Makanya ketika disewani berbicara tentang pembicaraannya itu tidak sadar balik. Berbicaranya itu seperti apa yang terjadi dalam mimpi. Moro-moro nek wong teko didhawuhi, wah layangane pedhot, moro-moro ngono. Lho, kok moro-moro bicara layangane pedhot iki napa iki kadang gak ora paham sing diomongi barang ora paham. Napa to yai kok dawuh ngono? Lho kiai ini ora paham apa dawuh ngono ae. Ya tok iku kaya ngipi ngoten. Ah tibake gak lek suwe, tibake bojone mlayu. Lah kenapa? Karena seperti ngipi. Lah orang ngipi nih kok. Nah, ngipi niku kalau akan terjadi apa-apa ya diketoki. Katene pedhot kae katene moro-moro. Lho, layangane kok pedhot. Baru tangi katene apa? Iki ngono rek. Tuh seperti itu. Seperti ada dalam mimpi. Lek kate rezeki ngono, wah, sampeyan kok oleh iwak akeh ngono. Nah, ngene kan lho. Apa ya iku ngarani aku oleh iwak akeh ngono. Tiba-tiba kate oleh duit akeh. Sing diomongi enggak sadar, sing ngomongi ora sadar. Ngrono apa sing ngipi kok. Lah orang ngipi niku kate akan mendapatkan rezeki yang banyak itu sudah tahu. Kelihatan diberitahu oleh Allah Ta'ala. Lho waktu itu juga sadar kok bisa kayak ngono iku piye ya ora ngerti ngono. Dan kadang-kadang ya ana kesempatan iwak terus gak dijukuk. Iku ya bener. Lho napa ora dijukuk ngono kae. Ya kadang jamu ngomong iwak-iwak mboten sampean jukuk, supaya ana kesempatan gak diambil kesempatannya. Lha niku ya gak iso misalnya kaya ana garis ngoten tok. Lho iku lho, sehingga panjenengan iso ngrasakno bilah. Nek kaya ngeten iki ora iso ngrasakno bilah. Ya ora wong kaya atine wis ilang ngoten niku mang. Wis ilang saka awake, ilang saka selainnya Allah. Lah wong mimpi niku ora ketok nang awake dhewe ya ora sadar, karo wong liya ya ora sadar, karo dhuwit-dhuwit ya ora sadar. Lah sik dhuwit barang niku sadar berarti urung mimpi. Paham? Tapi so ngomong dong. Wa inna taqa fa minallah. Kalau ternyata dia sudah berbicara, itu semuanya yang perbicaraan itu saka kono, ora saka awake. Nah kayak ngipi niku saka kono ngono tok. Mulane kadang ngerayang jarene kok Mekah to kan. Ngapa to iki mung nang kene jare kok Mekah wendeng lho ya. Karo awake dhewe niku mboten sadar mulane karena mboten sadar akhire sinten Ibrahim bin Adham apa sinten Qasim ana masyayikh merintahkan anaki merintahkan santrine untuk meneliti apa yang telah dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bastami. Setelahnya itu beliau datang ke rumahnya Abu Yazid Al-Bastami goleki Abu Yazid. Sing diteko ini Abu Yazid. Teko aina Abu Yazid. Terus lah Abu Yazid ditekoki ngono. Mana Abu Yazid? Aina Abu Yazid? Kota Abu Yazid. Sapa Abu Yazid? Dia Abu Yazid. Aku goleki Abu Yazid. Lah. Lari sing diteko ya Abu Yazid diwaping ngono akhirnya sing teko gendeng. Terus akhirnya matur nang gurune kezahaba Abu Yazid. Tiba ya Abu Yazid wis ilang temenanan di sana. Ora arep karawake niku lho pun mboten semerep. Lho niki sing diarani zahibun kok jenenge Abdul Zahibun An-Naf si saking awake dhewe wis
gak ngerti. Mana kepingin awake penak, kepingin awake dimulyakno, ora ngerti golek awake dhewe ora ngerti kok. Lah, sakit merasakan bahwa dirinya gak ngerti. Niku rasa nyukuman. Kenapa kok bisa terjadi semacam itu? Karena fokus pemikirannya sudah terlalu dalam. Kalau orang itu fokus pemikirannya yang jero, jopo hilang. Karena ketika kita melihat diri kita sendiri itu masih jauh. Jauh dari Allah. Lek dekat pada Allah, tidak kelihatan diri kita. Lek dekat nang Gusti Allah malah nggak kelihatan diri kita. Secara gampangan ketika kita itu melihat gambarnya, tidak melihat orangnya. Ketika melihat orangnya, nggak melihat gambarnya. Lah sing melihat orangnya karena dekat sehingga tidak melihat gambarnya. Yang melihat gambarnya karena jauh sehingga tidak melihat orangnya. Kalau sampean delok bal di stadion kono, delok iso ketok wong sing bal-balan. Tapi gak bisa melihat gambar. Tapi kalau sampean jauh di omah, bisa delok gambare wong di televisi, tapi gak bisa melihat orangnya. Loh, kepada manusia juga demikian. Ketika kita masih jauh kepada Allah, gak tahu zati Allah, ya tahu gambari Gusti Allah. Menungsa gambari Gusti Allah. Tapi ketika kita tahu zati Allah, gak tahu gambarnya. Lah zati Allah piye? Ya kita melihat kita itu kita perdalam. Dalam cara dia perdalam pepeten. Pepet no kabeh. Delok awake niki jasad lan roh. Badan dan roh niki alamul insan. Delok badan karo roh apa? Ternyata badan karo roh niku sisine ya maun dafiq. Bahasa Inggrisnya apa maun dafiq niku? Mani itu faju. Mulane lagi tekono cara kasare kuwi ku anake sapa? Iku nek jarene kan kuwi pijo sapa ngono to ngene. Kuwi manine sapa? Asline ngono. Cuma anake sapa? Asline ngono. Kuwi kan manine sapa to ngene. Kasare niku lek sampean delok jero. Terus main David niku sampean iku rebuno maneh, apa nek dijerokno maneh. Ternyata yang ada alamul misal, gak ada mani itu, yang ada unsur sulalatin minting. Gini ku unsur tanah sing tadi tewel, tadi gabah, tadi anu barang nukai. Lah terus lebono maneh sing cedhek maneh. Unsur tanah itu apa? Ternyata jerone unsur tanah gak apa-apa, jerone roh. Lemari roh lebono maneh alam larwah. Martabat wahidiyah lebono maneh martabat wahdat, dijerokno maneh yang ana adalah wujud lata ayun. Gini wujude zate Allah. Lah wis suruh jumper kaya ngono gak ketok jabone, karena wis kadung mlebu. Tapi lah jawab kita jawab ni orang kita jerun, orang kata jerun ni, ngono lho. Mulane zahibun an-naf syih. Wa inna taqafa min Allah wa in taharraka fa bi amrillah. Gerakannya semuanya cocok karo perintah ya Allah. Tidak ada orang yang katanya mahabbah kepada Allah ternyata dia tidak melakukan perintahnya Allah, itu tidak mungkin. Gak mungkin. Jadi kalau orang itu betul-betul cinta kepada Allah, maka gerakannya selalu sesuai karo perintahnya Allah. Nah saiki lho,
Katanya cinta kok gak manut dikokon apa-apa gak manut, gak mungkin. Makanya supaya panjenengan ora patuh tunduk, cara gampangan jok rabi wong sing kok cintai. Karena kamu akan harus patuh tunduk. Tapi kawinlah dengan orang yang mencintai kamu, dia akan patuh tunduk. Kata bujangga kan ngene. Jangan kau kawin dengan orang yang kau cintai, karena kau akan menjadi pelayannya. Tapi kawinlah, nikahlah dengan orang yang mencintai kamu, kamu akan dilayaninya. Wong elek ora masalah niku. Kadang-kadang ya golek sing ayu sing nyintai kamu. Mboten nenten yo entenono. Lah ngono aja alasan saya gak cinta, lek kowe gak golek sing cinta remek kowe. Nggih sampean cinta remek. Fa in zakana mama Allah, kalau diam selalu bersama Allah. Nek ngono fa wa min billah wa minallah wa lillah wa ma Allah. Orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang dengan Allah, dari Allah, bersama Allah. Lho kok iso gini kumang bersama wabah, ternyata apa yang kita lakukan ya dari Allah, ya bersama Allah, ya untuk Allah, karena Allah. Mungkin yang lain wae gak enak kok sing enak wujud latahin wujudnya Gusti Allah. Berarti Allah ora gandeng, ora pisah, kita ndak ada sing enek. Loh Allah, ayo wis berarti penggaweane kita ya penggaweane Gusti Allah. Ngoten. Dadi penggaweane kita ya penggaweane Gusti Allah. Omongane kita ya omongane Gusti Allah. Orang yang seperti ini namanya orang yang mendapatkan sirri dari Allah sing didhawuhaken al insanu sirri wa ana sirruhu. Berarti orang yang mendapatkan sirine Allah dan rahasiane Allah pada dia niku tiyang sing karo Gusti Allah wis difanakno, wis diilangno saka awake dhewe, saka saliyane Gusti Allah sing enek Gusti Allah takdil niki sing dimaksudken zahibun an-nafsi ila rabbi niku ngoten. Lah wong sing kaya ngoten niku wong sing wis turu. Lah wong sing turu itu akan mendapatkan sirri sing wong di sampinge ora aro, di sampinge ya ora aro. Wong sing jejer ya ora aro, bolone dhewe lho ora aro. Keluargane dhewe gak aro, makane apa? Nipi. Niki sing didhawuhno Allah wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Lho karo Gusti Allah di bolak-balik di kemarano kanan di panakno kiri. Gak krasa semuanya sing nuqallibuhum Gusti Allah. Lawitalah dalaihim lawal laita minhum firara. Bumakwiru mayu gitu kan. Wes. Wala mulita minhum rubah, dan kamu akan dipenuhi dengan rasa takut kepadanya. Wong sing kaya uniku kabeh sungkan. Sungkan ora digadulinan ora, pas sungkan. Wes. Niku dawuh Wali Junaid ketika ditanya oleh para masyayikh, fabakia babaka asyuyukh. Akhirnya para syuyukh niku nangis sangka kalami Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Wa qalu
ma'ala hadza mazidun jabarakallah ya tajal arifin. Tidak ada tambahan lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nambeli awakmu wahai mahkotanya. Kuruna niku maknane mahkota. Kurunanya arifin. Mahkotanya arifin. Mulai di situ lakobu bizalik, para masyayikh memberi lakob, memberi julukan. Wa ma ata bimadkhin au bizamin musyiru falakopun. Nah, dilakob karena ata bimadkhin. Kenapa? Lima jaro ala lisani min haqaiqil mahabbah wal ma'rifah wa amaratihima, karena yang keluar dari lisannya Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi tadi adalah hakikatul mahabbah dan ma'rifah, sekaligus tanda ma'rifah dan mahabbah. Itu pernyataan mahabbah menurut Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi yang telah didialogkan oleh para masyayikh, atau hasil dari dialognya para masyayikh.